Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid dengan NIM 0485729965 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi asesmen adaptif berbasis AI dengan memanfaatkan Wayground untuk pembelajaran blended learning yang lebih efektif. Mengapa asesmen adaptif? Tantangan pendidikan modern saat ini, yang pertama adalah setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, metode penelitian tradisional yang sering tidak adil untuk semua siswa karena dengan soal yang sama, tingkat kesulitan yang sama. Kemudian yang ketiga, guru memerlukan waktu yang lama untuk menganalisis hasil asesmen. Kemudian yang terakhir, diperlukan personalisasi pembelajaran untuk hasil yang optimal. Solusinya yaitu menggunakan asesmen adaptif berbasis AI yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan performa masing-masing siswa secara real time. Apa itu asesmen adaptif? Yaitu sistem penilaian yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban siswa sebelumnya. Di asesmen tradisional, semua siswa menjawab soal yang sama dengan tingkat kesulitan yang tetap, dan hasil dihitung secara manual dan feedback tertunda karena waktu yang lama. Ketika kita menggunakan asesmen adaptif AI, di sini soal menyesuaikan per siswa dengan tingkat kesulitan yang dinamis, berbeda-beda dengan setiap siswa, dengan menganalisis setiap tingkat kesulitan per soalnya secara otomatis dan real time, kemudian terdapat feedback instan secara langsung. Kemudian keuntungan asesmen adaptif berbasis AI, yang pertama itu efisiensi waktu, yaitu lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi waktu. Kemudian personalisasi, setiap siswa mendapatkan pengalaman yang belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, data lebih akurat. AI mengumpulkan data secara detail tentang kekuatan dan kelemahan siswa di masing-masing soal setiap materinya. Kemudian yang selanjutnya, motivasi tinggi. Soal yang sesuai level membuat siswa tidak merasa frustasi atau bosan, sehingga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal di setiap soal berikutnya. Kemudian selanjutnya ada insight mendalam. Guru dapat melihat pola belajar dan miskonsepsi siswa. Kita dapat melihat mana siswa yang kurang di materi mana. Kita dapat mengeceknya melalui asesmen adaptif berbasis AI ini. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berkelanjutan, yaitu AI terus belajar meningkatkan akurasi prediksi. Di sini setiap waktu periode terdapat pembaruan-pembaruan sehingga pembelajaran lebih berkesan untuk masing-masing siswa. Bagaimana cara kerja teknis asesmen adaptif ini? Yang pertama itu siswa memulai tes. Kemudian AI menganalisis profil dan riwayat belajar siswa. Selanjutnya ada soal level dasar, dimulai dengan soal tingkat kesulitan yang mendasar, kemudian menengah. Selanjutnya ada evaluasi jawaban. AI mengevaluasi jawaban dan kecepatannya setiap siswa. Selanjutnya adalah penyesuaian level. Jika benar, maka soal selanjutnya lebih sulit, dan jika salah maka soal selanjutnya lebih mudah sedikit. Kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data. AI mengumpulkan pola kesalahan dan waktu respon setiap soal pada masing-masing siswa. Kemudian dilanjutkan dengan terakhir adalah laporan real time, yaitu guru menerima insight dan rekomendasi pembelajaran selanjutnya. Kemudian di sini karena kami menggunakan Wayground sebagai asesmen adaptif, di sini ada fitur utama Wayground. Yang pertama ada asesmen adaptif berbasis AI, yaitu soal menyesuaikan kesulitan otomatis. Kemudian yang kedua ada mode pembelajaran, ada kuis, permainan, dan latihan interaktif. Kemudian yang ketiga ada analitik mendalam, ada dashboard, guru menampilkan performa setiap siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan otomatis. Di sini terdapat identifikasi area yang perlu diperbaiki. Di sini ada misalkan kesalahan di mana, soal nomor berapa, nanti bisa diperbaiki di soal ini untuk selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada integrasi learning management,
yaitu kompatibel dengan berbagai platform LMS. Kemudian implementasi dalam blended learning. Di sini kami menggunakan blended learning. Yang pertama fase sinkronus, yaitu tatap muka, yaitu pembelajaran konsep utama, diskusi kelompok, asesmen formatif ringan ya, kemudian ada pemberian feedback langsung. Kemudian dilanjutkan dengan fase asinkronus atau online, yaitu menggunakan praktik dengan soal adaptif menggunakan asesmen sumatif via Wayground, platform Wayground, kemudian review video pembelajaran, kemudian pekerjaan mandiri. Keuntungan kombinasi ini, siswa mendapatkan pembelajaran interaktif tatap muka dan praktek personalisasi online dengan platform Wayground yang terus beradaptasi dengan kemajuan mereka. Di sini ada case study implementasi di kelas matematika. Di sini terdapat skenario SMPX menerapkan asesmen adaptif Wayground untuk mata pembelajaran matematika kelas 8. Di sini sebelum implementasi terdapat siswa yang lambat tertinggal, siswa cepat bosan dan dengan soal yang sama. Kemudian guru menghabiskan 2 jam per minggu untuk mengoreksi atau menghabiskan waktunya lah untuk mengoreksi. Hasil tes kemudian tidak menunjukkan detail secara menyeluruh terhadap materi-materi atau soal-soal yang kurang. Setelah 3 bulan implementasi Wayground, di sini terdapat siswa yang lambat dapat soal lebih tepat. Siswa cepat tertantang, kemudian motivasinya meningkat 35%. Selanjutnya guru hemat 5 jam per minggu berkat scoring secara otomatis di platform ini. Kemudian AI mengidentifikasi bahwa 40% siswa kesalahan konsep perpindahan linear atau kemudian guru fokus terhadap perbaikan siswa. Rata nilai siswa naik dari 72 menjadi 81. Dengan hal ini menggunakan Wayground atau implementasi asesmen berbasis asesmen adaptif berbasis AI ini sangat dianjurkan sekali untuk mendidik. Di sini ada langkah-langkah implementasinya. Yang pertama ada fase persiapan. Di sini ada audit kebutuhan, mengidentifikasi mata pelajaran, kelas, topik. Kemudian ada pelatihan guru. Selanjutnya pelatihan guru. Semua guru harus terlatih menggunakan Wayground atau aplikasi atau platform untuk asesmen adaptif. Kemudian selanjutnya ada setup teknis, yaitu integrasikan Wayground dengan LMS sekolah supaya lebih mudah dan terhubung dengan sekolah. Kemudian ada pembuatan konten. Kemudian kita kembangkan atau adaptasi bank soal dengan kategori kesulitan-kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pilot testing, yaitu uji coba dengan satu kelas terlebih dahulu sebelum skala penuh. Di sini di fase persiapan seperti itu. Selanjutnya di fase eksekusi dan monitoring. Yang pertama ada peluncuran bertahap, mulai dengan asesmen formatif, kemudian monitoring berkala, review dashboard Wayground setiap minggunya untuk identifikasi siswa yang kesulitan. Kemudian ada feedback siswa. Ini secara real time ya, langsung terdapat feedback di asesmen ini. Kemudian ada kalibrasi soal dengan sesuaikan kesulitan level soal berdasarkan data akumulatif. Selanjutnya evaluasi dan literasi. Setelah semester analisis hasil dan buat perbaikan untuk semester berikutnya. Di sini ada tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah infrastruktur dan konektivitas. Tidak semua siswa memiliki akses internet stabil di rumah. Kemudian solusinya, kita sediakan lab komputer untuk asynchronous session atau kita gunakan mode offline jika tersedia. Kemudian yang kedua tantangannya adalah kurva pembelajaran guru. Guru perlu waktu untuk memahami dan percaya pada AI untuk penilaian. Ini solusinya ada program pelatihan rutin, peer mentoring, dan showcase success story dari guru lain atau dari jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi. Selanjutnya tantangan yang ketiga adalah kualitas bank soal. Soal berkualitas rendah akan menghasilkan adaptasi yang tidak akurat. Solusinya kolaborasi dengan pendidik berpengalaman untuk kurasi soal, kemudian validasi melalui pilot test seperti itu. Nah, kemudian ada best practice untuk implementasi. Kita mulai dari yang kecil, kemudian melibatkan stakeholder, komunikasikan dengan guru, siswa, orang tua tentang manfaat tentang asesmen adaptif berbasis AI ini. Kemudian kita gunakan data sepenuhnya, tidak hanya lihat skor tetapi analisis pola kesalahannya. Kemudian ada iterasi berkelanjutan, dan selanjutnya data privasi.
ya, pastikan keamanan data siswa aman ya. Kemudian yang terakhir ada mobile first, pilih platform yang responsif untuk berbagai perangkat, seperti itu. Kemudian ada roadmap implementasi selama 2 bulan ya. Di sini ada bulan yang pertama sampai bulan yang kedua, ini ada pelatihan guru, setup teknis, pilot di 2 kelas sebagai percobaan. Kemudian di bulan ketiga sampai 4 kita evaluasi pilot, refinement, rollout ke 1 tingkat atau paralel. Kemudian bulan selanjutnya, bulan ke-5 sampai 8, ekspansi ke semua kelas tingkat tersebut, monitor performa. Selanjutnya bulan 9 dan 10 kita refleksi tahap yang pertama, planning untuk mata pelajaran lain. Selanjutnya bulan 11 dan 12 consolidation, kemudian dokumentasi learning, planning tahun depan. Seperti itu ya, untuk implementasi dari asesmen adaptif ini. Kesimpulannya, asesmen adaptif berbasis AI bukan sekedar teknologi, ini adalah paradigma shift dalam pendidikan menuju personalisasi yang lebih baik. Takeaway utama kita, Wayground membuat asesmen lebih adil, efisien, dan data driven. Kemudian yang kedua, blended learning dengan asesmen adaptif ini meningkatkan outcome pembelajaran yang meningkat kepada siswa maupun guru juga. Kemudian implementasi memerlukan perencanaan, pelatihan, dan komitmen jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada mulai dari yang kecil, jangan yang terlalu besar. Kita pelajari dan scale up dengan evidence atau bukti. Terima kasih. Oke, ini lanjut kita ke platform Wayground. Sini kita langsung membuat asesmen dari menu buat create atau create. Kemudian kita dipilih asesmen atau penilaian. Oke. Kita hasilkan menggunakan AI ya. Karena kita berbasis AI, kita menghasilkan dengan menggunakan AI. Di sini kita langsung ke teks atau prompt. Misalkan kita membuat topiknya sistem gerak manusia, dan kita preferensikan ini menggunakan bahasa apa. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soalnya ada berapa, kita menggunakan jumlah soal 10. Kemudian kita mata pelajarannya ini apa, menggunakan pengetahuan alam atau biologi. Kemudian kita sesuaikan dengan tingkatnya. Di sini saya menggunakan tingkat ke-6 atau kelas 6 ya. Kelas 6. Oke. Kita lanjutkan. Kita tunggu sampai topiknya keluar. Kita sesuaikan dengan topik yang akan kita gunakan. Disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau KD di pembelajaran kelas tersebut. Di sini saya menggunakan 3 dan kita menghasilkan kuis menggunakan AI. Kita tunggu sampai benar-benar berhasil. Oke, di sini sudah terdapat soal-soal yang dihasilkan oleh AI dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan masing-masing siswa. Nanti ini kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita simpan, nanti kita bagikan kepada siswa atau mahasiswa ya, supaya mereka bisa mengerjakan. Kemudian di setiap soalnya juga itu terdapat points atau skor. Skornya menyesuaikan dengan kecepatan mengerjakannya. Jika semakin cepat, maka nilainya poinnya semakin tinggi. Di sini ada waktunya dan juga ada seperti ini. Dan di akhir pembelajaran seperti ini ya. Misalkan kita menjawab ini salah, ini seperti itu. Langsung terdapat pembenarannya. Sebutkan 3 jenis otot yang ada pada manusia. Oke. Nah, terdapat poinnya ini berbeda-beda setiap siswa menyesuaikan dengan kecepatan
masing-masing siswa. Seperti itu. Kita bisa menggunakan platform Wayground untuk asesmen adaptif berbasis AI. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.